Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahendra bisa kembali menyapa Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako mulai merangkak naik. Kenaikan harga ini jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahunnya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Nah, untuk episode kali ini, pemirsa yang ada di rumah, kita bakal membahas perihal kebutuhan pokok menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Sudah hadir tentunya di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kita bakal sharing is caring dan juga ngobrol ya perihal hal ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Pekalongan, ada Ibu Betty Daviani Dahlan ST. Assalamualaikum Ibu Betty, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Aziz. Baik, Baik, luar alhamdulillah. biasa ya. Luar Dari biasa. tempat satu ke tempat yang lainnya untuk melakukan sosialisasi ya Bu ya. Karena barusan Ibu mendatangi Musrembang ya. Iya, baru selesai musrenbang. Langsung meluncur ke Studio 1 Batik TV. Yang penting adalah sehat ya Bu Betty ya. Alhamdulillah, iya. Sekarang Amin. itu sehat sekarang yang Nomor penting. satu. Iya. Ya, selain ada Bu Betty selaku dari Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, kita juga sudah kedatangan narasumber yang lainnya, yaitu ada Kabid Perdagangan Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Junainah SAPMM. Assalamualaikum Ibu Junainah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabarnya Aziz. baik ya Bu Junainah? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling pentingnya pemirsa. Oke, berbicara mengenai topik ataupun tema yang akan kita bahas untuk episode kali ini, yaitu kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bu Junainah ya. Bu, kalau boleh tahu mengapa sih harga kebutuhan pokok selalu naik menjelang Ramadan? Gitu, bisa dijelaskan? Silakan. Oke ya, terima kasih Mas Aziz. Kita semua mengetahui ya kalau terkait dengan menjelang Ramadan dan Lebaran itu harga-harga kenapa mesti naik gitu ya. Nah, dari sisi pantauan kami, kita bisa mengetahui bersama sesuai dengan dari teori ekonomi itu sendiri bahwa di mana ketika penawaran dan permintaan itu ada perbedaan, itu tentu akan menyebabkan salah satunya itu menjadi kenaikan harga. Nah, kita tahu semua bahwa di saat Ramadan dan Lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat itu seperti ketika Lebaran itu ada puasa, sahur, membuat takjil dan seterusnya. Terus ketika Lebaran ada tradisi harus ada opor ayam, rendang dan seterusnya. Nah, melihat dari itu tentunya kebutuhan terkait dengan beras, kemudian minyak goreng, kemudian daging ayam, daging sapi itu tentunya meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah, disitulah ketika permintaan itu naik sedangkan suplainya atau ketersediaannya itu tidak ada kenaikan yang signifikan, tentu harga akan naik. Nah, itulah yang terjadi di setiap tahunnya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Aziz, untuk rantai distribusi itu sendiri memang cukup panjang karena dari produsen itu ada ke distributor, kemudian ke agen, ada ke pasar pedagang besar di sana, ada juga nanti ke pedagang pengecer. Itu menjadi salah satu yang menjadikan kenaikan harga juga. Dan satu lagi itu terkait juga dengan iklim atau musim. Ketika misalkan saat kemarin dan sekarang ini kan kondisi cenderung hujan, itu seperti komoditi cabai rawit itu kan ada yang memang tidak bisa panen, sementara permintaan masyarakat itu cenderung meningkat. Seperti itu Mas Aziz. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsepnya, kenapa sih setiap bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan itu naik? Karena memang permintaannya naik juga ya Bu ya. Namun ketersediaan barangnya itu tidak mencukupi dari permintaan tersebut. Karena kenapa kok naik? Karena tradisi-tradisi dari masyarakat Indonesia itu tersendiri gitu ya. Iya, betul sekali. Berarti kalau umpamanya orang awam dipangkas aja tradisinya, loh malah dimarahin ya. Tidak seperti itu konsepnya pemirsa. Namun sudah jelas ya, kenapa alasan menjelang Ramadan pasti kebutuhan pokok itu naik karena ketersediaan ataupun permintaan naik, ketersediaannya tidak mencukupi permintaan tersebut. Oke, kita ke Bu Betty ya. Ini kalau kita berbicara kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan Ibu Betty, bisa dikatakan sebagai fase ataupun fenomenal ya setiap tahunnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Silakan Bu Betty. Terima
Terima kasih Mas Aziz. Jadi tadi sudah dijelaskan ya secara panjang lebar oleh Bu Junainah bahwa fenomenanya itu adalah intinya pada tradisi masyarakat kita ya, menjelang Ramadan sampai nanti Syawalan ini ya. Ini yang trennya selalu setiap tahun itu sama, pasti naik gitu ya. Nah, karena ini fenomena dan sudah terjadi terus setiap tahun, maka kami di pemerintah kota, khususnya di tim pengendalian inflasi daerah, kami ada tim TPID yang beranggotakan dinas terkait ya, yang diketahui oleh Ibu Sekda, ini melakukan 4K ini ya. Jadi 4K ini program untuk nasional ya. Jadi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan yang terakhir komunikasi yang efektif. Nah, untuk keterjangkauan harga ini kita melakukan upaya-upaya, ini sebenarnya langsung teknis, ini dari Dindak yang langsung bergerak ya. Pada saat menjelang puasa ini pasti dari Dindakop mengadakan monitoring harga ke pasar ya, ke pasar. Nah, kemudian di samping itu sebenarnya setiap hari itu Dindakop juga mengadakan monitoring secara reguler di pasar-pasar. Jadi ada 3 pasar sebagai sasaran, pasar Grogolan, Banyurip, dan Banjarsari. Itu 3 pasar itu. Jadi kita selalu dapat laporan ini. Nah, dari situ kita bisa mengantisipasi harga kenaikan bisa kita pantau gitu ya. Dan ini yang jelas yang aksi yang kita lakukan untuk yang keterjangkauan harga. Kemudian untuk ketersediaan pasokan, kita perlu kami sampaikan bahwa Kota Pekalongan itu bukan penghasil ya, bukan penghasil sebagian besar kebutuhan pokok itu bukan dari Pekalongan. Kita dapat pasokan dari daerah lain gitu. Nah, untuk ada beberapa komoditas yang memang dihasilkan di Kota Pekalongan seperti bahan-bahan ternak ya, telur itu masih, daging itu masih ada. Dan menurut data dari Dinpertan, dari sekian kebutuhan Kota Pekalongan itu hanya 2% yang bisa dipenuhi dari kota. Sisanya itu mengambil pasokan dari daerah lain. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh Pemkot ini memperkuat yang suplai yang dalam tadi, yang 2% itu, yaitu Dinpertan melalui pembinaan kepada peternak seperti itu, kemudian memperkuat RPH, rumah potong hewan, dan upaya-upaya yang lain ini dari untuk yang pasokan. Dan juga kami selalu berkomunikasi dengan untuk yang kebutuhan penting ya. Jadi kebutuhan itu ada kebutuhan pokok dan kebutuhan penting. Kalau kebutuhan penting itu salah satunya seperti LPG. Ya, ini kami juga berkomunikasi dengan Pertamina, kemudian dengan Bulog. Ini selalu intens kita berkomunikasi tentang kejadian yang di pasar itu, seperti itu. Kemudian kelancaran distribusi. Ini tadi disampaikan oleh Bu Jun, rantai tadi ya, rantai distribusi. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi pada saat sekarang menjelang Ramadan nanti, apalagi nanti menjelang Idul Fitri, ini Dinas Perhubungan yang bergerak. Jadi dari bantuan teman-teman Dishub ini menjaga kelancaran lalu lintas agar angkutan yang membawa kebutuhan pokok ini tidak terkendala di jalan. Nah, sehingga distribusi kebutuhan tadi bisa sampai tempat tujuan tepat waktu. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang efektif. Ini komunikasi yang aktif maksudnya tadi saya sampaikan bahwa setiap daerah itu punya tim pengendali inflasi daerah dari kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Ini kami selalu berkomunikasi melalui high level meeting ya, HLM, ataupun rapat koordinasi yang dilakukan oleh provinsi. Ini malah dalam minggu ini sudah 2 kali ya, 3 kali malah sudah melakukan melalui Zoom meeting kita ya, Bu Junainah. Ini supaya semuanya terpantau. Provinsi ikut membantu, pusat pun ikut membantu. Seperti itu, semua dibahas. Seperti kemarin minyak goreng ini yang lagi rame, ini sampai kita bahas tingkat pusat kemarin ya, Bu Jun. Ini sampai dibahas oleh tingkat pusat. Provinsi kemarin Pak Ganjar pun sudah
kita ada high level meeting membahas juga salah satunya juga masalah minyak goreng seperti itu. Jadi ini yang dilakukan untuk oleh, mengantisipasi ya seperti dalam tentunya agar menjelang Ramadan ini kebutuhan pokok tidak melonjak ataupun menjadi fenomena ya. Padahal antisipasi sangat ibaratnya detail sekali ya, 4K yang dilakukan oleh ini kan aturan pusat ya Bu. Ini Betty, sudah baku ya. Sudah baku ibaratnya seperti tapi SOP-nya. walaupun itu tadi dijelaskan secara detail, namun memang terjadi lagi fenomena setiap tahunnya pasti ya akan mengalami kenaikan gitu ya. Luar biasa sekali. Memang tradisi ini mungkin bisa dikatakan mengalahkan data yang sudah dibuat gitu kan Bu. Ya. Karena memang otomatis mungkin setiap tahunnya pun permintaannya akan berbeda-beda gitu ya. Antisipasi dari tahun sebelumnya ke tahun ini untuk tahun ini dirubah. Kemudian permintaannya berubah lagi seperti itu. Luar biasa. Tapi perlu diingat Mas Aziz bahwa fenomena ini tidak kemudian langsung naik terus. Ada kali dia akan turun dan stabil. Gitu ya. Jadi yang pasti masyarakat tidak perlu panik lah dengan ini gitu. Kami juga akan memantau terus begitu. Dan ini biasa sudah nanti akan naik, kemudian nanti akan landai dan akan stabil. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Jadi memang diharapkan juga untuk masyarakat Kota Pekalongan lebih khususnya juga nggak usah khawatir karena ini sudah fenomenal tahunan bisa dikatakan seperti itu ya. Dan juga sudah ada timnya yang untuk mengurusi hal tersebut juga ya Bu Betty ya. Oke, kita bertanya lagi tentunya ke Bu Junaina. Ini bisa dijelaskan nggak sih Bu Junaina mengenai pola ketersediaan dan juga pendistribusian barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini ya? Karena kita ketahui karena setiap tahun naik dan naik lagi. Silakan Bu Junaina. Ya, terima kasih. Terkait dengan pola ketersediaan dan pendistribusian ini Mas Aziz, jadi memang kami dari Dinas Perdagangan memang selalu memantau seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Betty, kalau terkait di perjalanan itu menjadi tugas teman-teman kita di Dishub untuk memastikan bahwa perjalanan dari bahan kebutuhan pokok itu bisa lancar dan datang sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, kalau kami dari Dinas Perdagangan ini kita memantau setelah sampai di distributor itu kita harus bisa memastikan bahwa itu nantinya akan terdistribusi ke agen-agen dan juga ke pengecer secara tepat waktu juga, sehingga di sana tidak ada penimbunan, kemudian masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan yang diperlukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di saat menjelang Ramadan dan Lebaran seperti ini memang kita juga melakukan kegiatan tadi pemantauan stok ke semua agen dan distributor di mana kita untuk memastikan berapa jumlah stok yang ada di mereka, kemudian akan kita kalkulasikan dan harapannya itu bisa memenuhi kebutuhan mulai dari puasa, Lebaran, bahkan sampai nanti setelah Lebaran itu diharapkan stoknya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pekalongan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi sangat jelas sekali ya pemirsa yang ada di rumah bagaimana sih tentunya pola ketersediaan ataupun pendistribusian barang. Memang pengawasan itu sangat penting sekali ya untuk memastikan ketepatan barang, ada penimbunan apa tidak gitu kan. Namun syukur-syukur ataupun kita berharap untuk tahun ini Kota Pekalongan bisa aman gitu ya Bu Betty dan juga Bu Junaina. Semoga stoknya selalu aman. Oke, kembali nih ke Bu Betty ini. Kita berbicara mengenai indikasi kenaikan kebutuhan pokok ya. Kenapa indikasinya itu 1 minggu ataupun menjelang Ramadan itu? Apa belum tentu Bu Betty kalau umpamanya indikasi kenaikan kebutuhan pokok itu? Silakan bisa dijelaskan. Ya. Kami sering kalau kita bicara itu month to month ya. Jadi kita bandingkan bulan ini dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, dan juga kita bandingkan keadaan sebelum puasa di tahun ini dengan tahun sebelumnya, dan itu sebenarnya hampir sama keadaannya. Harga cenderung sama, jadi kenaikannya juga sama seperti itu. Nah, ini sebenarnya indikasi kita melihat juga dari data itu bisa kita lihat. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya kita melihat bagaimana tradisi menjelang Ramadan ini terjadi di masyarakat. Oke, ya. Ya, bagaimana pasar kalau udah seminggu sebelum puasa. Jadi kita memang juga melihat secara fisik ya. Itu ramai banget gitu. Sekali. Ya, betul sekali. Berarti bisa dikatakan memang dari pengamatan pun satu dari bulan sebelumnya, tahun sebelumnya pun sama itu. gitu Secara ya. data kita sudah dan itu memang ada indikasi. Oke. Setiap menjelang puasa itu pasti ada kenaikan. Oke, Bu dan Betty. harganya pun hampir
mirip. Itu sudah saya Kenaikannya bandingkan. ya. Iya, saya Ini sangat bandingkan. menarik sekali, tapi kita harus stop terlebih dahulu nih Bu Iya. Betty. Kita skip dulu Oh ya. iya, iya. Nanti kita lanjutkan lagi buat pemirsa yang ada di rumah perihal kenapa sih kok menjelang 1 minggu itu ya harga kebutuhan pokok naik. Nah, nanti bakal dijelaskan lebih detail lagi bersama dengan Bu Betty. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali tentunya masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Bu Betty dan juga Bu Junainah ya, membahas topik mengenai kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Oke Bu Betty, tadi kan sempat Aziz potong nih ya, bisa dijelaskan nggak sih fenomena kenaikan tersebut biasanya memang bisa dikatakan 1 minggu gitu kan ya sebelum Ramadan. Berdasarkan data, silakan Bu Betty. Iya, jadi kami menganalisa itu juga by data, ya, by data. Kita lihat month to month dalam bulan yang sama, tapi tahun berbeda. Nah, ini biasanya kan ini yang bisa kita bandingkan. Atau ini kasus lain adalah menjelang puasa, yang mungkin bulannya kan setiap tahun berubah maju ya, bergeser. Nah, ini kita bandingkan juga. Dan ternyata kami lihat ini memang cenderung sama. Gitu ya, dan itu makanya kenapa disebut fenomena itu seperti itu, karena terjadi berulang ya, dan fakta itu terjadi di lapangan. Kemudian secara fisik ya, secara nyata real, kita melihat juga seminggu sebelum Lebaran puasa, kita lihat bagaimana ramainya pasar pastinya. Permintaan Iya, otomatis karena ya. tadi tradisi tadi. Betul, Ya. harus ada jaburan, harus ada Iya, takjil. Ya, iya. buka puasa pertama harus enak terlebih dahulu. Nah, apalagi Semua itu. makanan itu ada di meja Iya. gitu ya. Kalau bisa itu dapur penuh lah dengan bahan pangan, musik inginnya Iya, benar. seperti itu. Betul, Nah, betul, inilah yang tradisi ini yang Membuat fenomena tersebut itu gitu selalu ya Bu terjadi. Betty ya. Seperti Oke itu. ya, jadi sangat jelas ya pemirsa kenapa sih kok kebutuhan pokok ini pasti 1 minggu menjelang Ramadan atau bahkan menjelang Lebaran gitu ya Bu Betty ya mengalami kenaikan karena berdasarkan data yang sudah dilakukan ya ini real gitu kan dari Dinas Perekonomian Kota Pekalongan bahwa memang terjadi kenaikan pasti karena kenapa? Karena tradisi kembali lagi ya. Kemudian kita ke Bu Junainah. Nih untuk Ramadan tahun ini adakah prediksi komoditas yang harus diwaspadai Bu Junainah akan mengalami kenaikan harga? Bisa dijelaskan dan bisa disebutkan komoditas apa saja sih yang bakal diprediksi akan akan mengalami kenaikan harga gitu. Silakan. Ya, jadi kembali ke tadi tentang tradisi ya. Untuk kebutuhan pokok yang kita perkirakan akan mengalami kenaikan itu adalah sebagaimana hasil dari pantauan kami di lapangan bahwa beberapa bahan pokok seperti beras, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, bawang merah keriting itulah yang biasanya perlu untuk kita cermati Waspadai dan perlu gitu ya. kita waspadai ya untuk kenaikan harganya karena yaitu tadi untuk tradisi masyarakat yang perlu untuk memasak ini dan itu. Mungkin kalau mamanya di negara lain cabai nggak begitu naik ya, karena Indonesia suka pedas ya. Iya, Betul ya, jadi otomatis akan naiknya tinggi gitu ya. Kalau mamanya naiknya tinggi. Oke, ada lagi mungkin Bu Junainah? Di samping itu juga terkait seperti telur ayam, daging sapi itu yang memang banyak dibutuhkan masyarakat ketika bulan puasa maupun menjelang Lebaran sehingga memang produk-produk dari peternakan seperti yang tadi saya sebutkan itu cenderung mengalami kenaikan pada saat menjelang puasa dan Lebaran begitu Mas. Oke ya, jadi udah tahu ya buat pemirsa yang ada di rumah apa saja sih prediksi ya tentunya kebutuhan pokok yang bakal naik di bulan Ramadan tahun ini ya seperti daging, kemudian juga ayam, telur, cabai ya, bawang itu perlu diwaspadai. Namun jangan begitu khawatir kemudian masyarakat Kota Pekalongan melakukan penimbunan ya Bu ya. Tetap santai saja karena dinas-dinas terkait akan memantau dan insya Allah akan menjadikan ini semuanya aman gitu kan untuk masyarakat Kota Pekalongan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya gitu ya. Oke, kembali ke Bu Betty ini. Apakah pemerintah Kota Pekalongan menjelang Ramadan tahun ini nih Bu Betty menyiapkan subsidi distribusi untuk harga kebutuhan pokok? Silakan bisa dijelaskan. Terima kasih.
Mas Aziz. Jadi memang maaf sampai tahun ini pun pemerintah kota belum pernah memberikan subsidi untuk distribusi untuk kebutuhan pokok. Jadi kami upaya Pemkot tetap pada tadi 4K, tetapi untuk yang subsidi memang belum diberikan. Ini ya memang karena keterbatasan juga APBD itu ya. Jadi selama masih bisa diantisipasi gitu ya. Ini jadi untuk yang biaya subsidi itu belum dianggarkan. Oke, gitu. ya. Jadi kalau mau bicara mengenai subsidi distribusi di Kota Pekalongan sampai saat ini memang belum ada gitu ya. Masih menerapkan tentang 4K. Ketika memang itu bisa diantisipasi, insya Allah masyarakat Kota Pekalongan pun masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya ya Bu Betty ya. Tanpa tentunya pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan subsidi tersebut karena keterbatasan anggaran APBD pemirsa. Nah, lanjut lagi nih ke Bu Junaina. Berbicara mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan di Kota Pekalongan sendiri, pernah nggak sih terjadi disparitas harga dan apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan ataupun dinas terkait nih Bu Junaina untuk ibaratnya mengantisipasi disparitas harga tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Mas Aziz. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, disparitas harga ini akan terjadi ketika rantai distribusi itu panjang, kemudian tidak ada kejelasan untuk pendistribusiannya. Nah, selama ini dari data yang ada di tempat kami, alhamdulillah untuk Kota Pekalongan ini belum ada atau belum mengalami yang namanya disparitas harga, terutama menjelang Lebaran dan Ramadan. Nah, tetapi mungkin seperti yang kita ketahui bersama, kemarin-kemarin memang sempat terkait minyak goreng, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Betty, itu memang tidak hanya Kota Pekalongan, hampir di seluruh Indonesia ya. Seluruh daerah di Indonesia. Oh, dunia. Iya. Wow. Itu Okay. iya, kemarin memang cenderung bisa dikatakan ada disparitas harga ketika pemerintah menetapkan HET paling tinggi untuk kemasan itu 14.000 ya, kemasan premium. Nah, akan tetapi setelah ada kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan HET yang terbaru bahwa yang diatur dengan HET hanya untuk minyak goreng curah, alhamdulillah kita semua bisa tahu ya bahwa untuk stok minyak goreng itu bisa dikatakan melimpah. Namun memang untuk harganya itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk harganya ini mengikuti nilai keekonomiannya. Sehingga mungkin tadi kembali saya sampaikan terkait disparitas harga khusus kalau untuk bahan pokok menjelang Lebaran ini kita belum ada seperti itu. Oke ya, kalau umpamanya berbicara mengenai bulan Ramadan memang belum ada di Kota Pekalongan, belum ditemukan gitu ya Bu Junaina. Namun sudah bisa kita rasakan permasalahan ataupun kasus minyak ya, itu bisa masuk ke dalam disparitas. Tapi itu tidak hanya terjadi di Kota Pekalongan saja, namun juga udah global ya Bu Betty ya, bahkan sudah mendunia gitu pemirsa. Nanti kita bakal mungkin next bakal membahas episode tentang minyak saja ya Bu Betty ya. Iya, karena kita nggak bakal lanjutin untuk membahas minyak pemirsa, karena kita akan masih membahas kebutuhan pokok menjelang Ramadan ya. Kita skip terlebih dahulu. Soalnya pemirsa yang ada di rumah mungkin penasaran gitu. Ini harus dibahas nih karena itu isu menjadi headline berita di mana-mana nih Bu Betty. Ya bisa mama bertengkar di mall ya, di minimarket dan lain sebagainya. Oke, kita skip dulu ya pemirsa ya. Kita lanjutkan lagi bertanya ke Bu Junaina. Bu Junaina, biasanya untuk salah satu mengantisipasi ya kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan kan pemerintah Kota Pekalongan ataupun pemerintah di tempat-tempat lain, kabupaten dan kota lain itu mengadakan kegiatan pasar murah ya. Kalau di Kota Pekalongan sendiri nih Bu Junaina ya, untuk tahun ini adakah pasar murah, dan kalau mamanya ada atau tidak bisa dijelaskan titiknya di mana saja, silakan. Oke, terkait dengan kegiatan pasar murah, memang untuk tahun ini pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM itu kita belum ada alokasi anggaran untuk pengadaan kegiatan pasar murah. Namun kami dari Dindakop apabila nanti di lapangan gitu ya, kita memang diperlukan untuk bisa mengendalikan harga dan untuk komoditi-komoditi tertentu kita akan berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan stakeholder, misalkan dengan Bulog, kemudian dengan para distributor itu untuk mengadakan kegiatan operasi pasar. Untuk operasi pasar ini memang berbeda dengan pasar murah ya. Kalau dari pasar murah itu kan sudah jelas di sana harganya murah gitu ya. Nah, kalau untuk operasi pasar kita menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan pengadaan komoditi di mana untuk harganya itu sesuai
dengan HET, sehingga harapannya kita selenggarakan operasi pasar dengan harga HET, sehingga harga-harga di luar yang melebihi dari HET itu bisa menyesuaikan kembali ke harga sesuai dengan HET-nya. Oke, ya jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah. Untuk tahun ini pemerintah Kota Pekalongan tidak menyelenggarakan kegiatan pasar murah, tapi akan mengadakan operasi pasar ya. Apabila nanti kita lihat memang ada komoditi yang perlu untuk kita stabilkan Dilakukan harganya. ya, betul. Melihat komoditinya terlebih dahulu ya pemirsa ya. Nah, Bu Betty mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi perihal apa tuh namanya operasi pasar itu penyelenggaranya seperti apa sih Bu Betty gitu? Operasi, jadi sebenarnya tadi disampaikan oleh Bu Jun, jadi sebenarnya operasi pasar itu tidak dilakukan secara berkala, itu tidak, tapi insidentil, mendesak. Pada saat melihat situasi pasar ada suatu komoditi misalnya ya, yang harganya memang disparitasnya sudah tinggi, gitu. Akhirnya mungkin perlu ada intervensi pemerintah untuk upaya untuk menstabilkan tadi sesuai HET tadi. Langkah pemerintah daerah biasanya kita lantas berkoordinasi dengan Bulog. Apakah di sana Bulog sudah ada persediaan gitu ya, dan jika memang persediaan Bulog mencukupi, lantas kita langsung mengadakan operasi pasar dan biasanya dilakukan di pasar gitu ya. Jadi tidak diadakan di suatu tempat gitu tidak ya? Tidak, tapi biasanya di pasar. Di pasar untuk Ya. melakukan penetapan harganya saja Ya, sesuai jadi dengan netnya gitu ya. Ini Bu Betty? sebenarnya untuk ini aja sih, faktor psikologis aja. Jadi pada saat mungkin harga pasar itu udah tinggi, kita operasi pasar dengan harga HET, sehingga ini akan mendorong atau sebagai apa ya, akan memberikan pengaruh lah ya terhadap harga yang ada di pasar seperti itu. Bahwa ini ada misalnya harga gula naik tinggi, kita mengadakan operasi pasar bekerja sama dengan Bulog dengan menjual gula pasir dengan harga HET tadi. Nah, ini akan sedikitnya mempengaruhi harga yang ada sekarang seperti itu. Ini Oke. yang dilakukan Jadi oleh jelas ya pemerintah. buat pemirsa yang ada di rumah bahwa operasi pasar itu bentuknya ataupun pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Bu Junaina, tapi ini yang menjadi pertanyaan kembali adalah kenapa tahun ini gitu kan tidak diselenggarakan pasar murah? Biasanya kan setiap tahunnya diselenggarakan ya untuk menjelang Ramadan atau pas Ramadan itu berlangsung gitu. Silakan. Untuk kegiatan pasar murah ini memang sejak kita mengalami masa pandemi itu kan hampir seluruh anggaran itu kan mengalami refocusing karena kita Difokuskan fokus ke untuk COVID ya. untuk penanganan permasalahan COVID, sehingga memang untuk beberapa kegiatan yang dianggap untuk bisa kita selesaikan dengan jalan yang lain itu sementara kita tiadakan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2023 kita bisa kembali, kondisi sudah pulih, sudah melandai ya. kita bisa menyelenggarakan kembali kegiatan pasar murah ini, Mas Aziz. Oke ya, terima kasih. Jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah bahwa kenapa tahun ini tidak diselenggarakan pasar murah, karena memang ada refocusing anggaran ya untuk dialihkan tentunya karena kita berapa jalan 3 tahun ya Bun ya. Kita berdampingan ya 2020 sampai dengan sekarang kita harus berdampingan ataupun bersahabatan bestie dengan COVID. Luar biasa sekali. Sampai sekarang pun kita harus tetap maskeran ya, Bu Betty dan juga Bu Junaina. Oke, sekarang saya ingin ke Bu Betty kembali nih berbicara mengenai pasar murah nih Bu Betty. Apakah ada solusi lain untuk mengatasi fenomena kenaikan kebutuhan pokok selain pengadaan pasar murah gitu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun ide-ide yang lain, terobosan yang lainnya? Silakan. Mungkin dengan di forum yang baik ini perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya ada dua sisi nih kalau kita mengatasi kenaikan harga ini ya. Satu sisi adalah bagaimana pemerintah kota untuk mengantisipasi, tadi sudah saya sampaikan dengan 4K itu. Tapi di sisi lain ya, kemudian 4K maupun tadi ada salah satunya operasi pasar tadi sebenarnya ya. Kemudian di sisi lain adalah dari masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada upaya bersama. Dalam arti apa? Kontribusi masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa belanja dengan bijak. Dalam arti apa? Sesuai dengan kebutuhan. Betul, jangan lapar mata ya, Bu Iya. Betty. Semuanya mau dibeli. Ya, Gitu. jangan terpancing kemudian panik, ya.
ngerti, oh gula naik, kemudian lantas belanja gula sebanyak-banyaknya. Kemudian cabai naik. Nah, seperti itu. Karena apa? Tadi disampaikan Bu Jainas, dijelaskan bahwa jangan sampai ada disparitas atau perbedaan antara permintaan sama ketersediaan, karena ini yang memicu harga naik. Nanti akan malah tambah kredit gitu ya, Malah Bu kredit. Betty. Padahal harus kita sadari bahwa apabila kita setiap hari masyarakat itu belanja sesuai dengan kebutuhan, saya yakin stok itu akan tercukupi Dan terus. semuanya akan baik-baik saja. Iya, seperti itu. Jadi perlu ada kerjasama. Ini jadi solusinya hanya itu, saya pikir, Betul, kerjasama antara pemerintah dan juga oleh masyarakat itu tersendiri. sendiri. Sangat setuju Seperti sekali itu. tentunya pemirsa yang ada di rumah ya. Sinergi antara pemerintah, jangan semuanya diserahkan semuanya ke pemerintah ya. Namun masyarakatnya masih tetap seperti itu juga, solusinya nggak akan kelar. Seperti itu permasalahannya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Betty, Bu Junaina, kita harus break terlebih dahulu. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita bakal membahas lagi obrolan kita untuk hari ini masih mengenai kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah. Kita lanjutkan kembali program Expose, lebih dekat, lebih santai ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita pengen ngobrol bersama dengan Bu Junaina ya, selaku dari Dinas Perdagangan Kota Pekalongan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Junaina, sektor apa saja sih yang berperan penting ya agar tentunya tidak terjadi lonjakan kenaikan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan ini, dan apa yang harus dilakukan oleh sektor-sektor tersebut? Silakan. Terima kasih Mas Aziz. Untuk sektor-sektor yang berperan penting itu, pertama itu ada sektor pertanian ya, terkait dengan kebutuhan beras, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan seterusnya, itu memang sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada juga dari sektor peternakan, tadi sudah kami sampaikan, seperti telur ayam, kemudian daging ayam dan daging sapi. Nah, yang perlu dilakukan oleh masing-masing sektor tersebut memang tentunya senantiasa menjaga agar ketersediaan stok bisa tercukupi sesuai dengan musim panennya masing-masing, itu bisa terlaksana sesuai dengan jadwal dan schedule-nya. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Bu Betty juga, memang kita kembali ke masyarakat untuk bisa meminta supaya masyarakat ini ketika berbelanja itu ya sesuai dengan kebutuhan saja, sehingga tadi ketersediaan yang memang sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang semestinya begitu. Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebiasaan atau mindset masyarakat Indonesia ya, kita berbicara lebih luas, itu kayaknya panikan gitu ya Bu. Ya nggak sih? Kayak seperti kemarin mau di lockdown, semuanya ke supermarket, balapan lari-larian. Ya sempat ada tuh salah satu minuman susu ya yang katanya bisa menyembuhkan, itu langsung langka. Kemudian degan juga ya, Wulung langka lagi. Seperti itu. Maskernya sekarang harganya 15.000 ya, bisa dapat 50 gitu kan, murah banget. Dulu sampai 500.000 dan lain sebagainya. Kembali lagi adalah agar hal ataupun kebutuhan pokok ini tidak melonjak tinggi ataupun naik, itu tentunya adalah kerjasama dengan masyarakat juga gitu ya. Mindset panikannya itu ditaruh terlebih dahulu. Pemerintah ada dinas-dinas terkait ataupun tentunya kementerian terkait yang bakal mengurusi ini semuanya gitu ya, agar tidak semakin kredit, tentunya masyarakatnya juga bisa diajak kerjasama gitu ya. Oke, semoga masyarakat Kota Pekalongan seperti itu ya Bu ya. Jadi di Kota Pekalongan aman sejahtera gitu. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang ke Bu Betty kembali. Ini berbicara mengenai prediksi untuk Kota Pekalongan sendiri nih Bu Betty, perihal kebutuhan pokok seperti apa sih? Apakah sudah aman untuk Ramadan tahun ini? Gitu, silakan. Sebenarnya mungkin saya perlu sampaikan kalau bagian perekonomian dan SDA ini adalah sekretariat untuk TPID tadi, Tim Pengendalian Informasi Daerah, di mana anggota TPID adalah dinas teknis termasuk Dindakop. Nah, kami dari TPID ini ya, dari sekretariat ini mendapatkan data sebenarnya dari Dindakop. Tadi sudah kami sampaikan, menurut hasil ya dari monitoring yang harian ya, yang reguler dari Dindakop ini, stok ini masih aman. Stok bahan pangan masih aman ya Bu Jun,
masih aman. Memang ada tertentu ya yang komoditi yang mungkin harga itu memang naik karena kondisi eksternal. Seperti tadi minyak goreng, kemudian kedelai, kami lihat juga harga udah mulai naik itu ya. Karena kalau kedelai itu karena banyak kita pakainya yang impor. Nah, impor ini ada Ukraina perang ini. Jadi, padahal Ukraina salah satu penghasil kedelai terbesar di dunia ya. Iya, di Oke. dunia. Nah, ini Menjadi dampak ya. dampak. Tapi kalau yang kebutuhan pokok yang tadi pertanian, kemudian tadi peternakan ini stok masih stabil. Masih stabil. Jadi kenaikan harga pun tidak signifikan ya gitu. Belum signifikan ya. Iya. Semoga jangan ya, Bu Ya, Betty. mudah-mudahan jangan. Oke ya, jadi jelas untuk pemirsa yang ada di rumah, insya Allah untuk tahun Ramadan tahun ini di Kota Pekalongan dipantau ataupun berdasarkan data yang sudah masuk ya, tentunya ke Dinas Perekonomian masih aman untuk saat ini. Semoga menjelang Ramadan 1 minggu ini kan kurang lebih seperti 10 hari ya menjelang Ramadan ya, sudah mendekati. Semoga tetap masih aman sampai dengan Syawalan. Karena di Kota Pekalongan ada tradisi Syawalan, walaupun di kota-kota lain ataupun kabupaten lain sudah selesai lebarannya, Pekalongan masih ada 1 minggu. Iya, nanti Bu Junaina sama Bu Betty main ya, silaturahmi. Iya bener banget. Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah tentunya. Nah, sekarang kita bertanya ke Bu Junaina. Nah, perihal pengadaan pasar murah yang diselenggarakan untuk mengulangi kenaikan, menanggulangi ya, biasanya di tahun-tahun sebelumnya nih kita berbicara Bu Junaina, adakah kendala selama pengadaan pasar murah tersebut? Silahkan bisa dijelaskan Bu Junaina. Oke, jadi seperti di awal kami sampaikan bahwa untuk beberapa tahun terakhir ketika kita harus berdamai dengan kondisi pandemi ini, kegiatan pasar murah memang sementara ditiadakan. Mungkin di sini saya akan sharing terkait dengan kendala yang dihadapi ketika kita menyelenggarakan operasi pasar ya. Yang terbaru itu kan kita menyelenggarakan operasi pasar minyak goreng. Nah, beberapa kendala yang kami alami di lapangan memang salah satunya biasanya adalah masyarakat yang memang agak sulit juga untuk ditertibkan. Sementara dalam kondisi seperti ini kita kan meskipun penyelenggaraan operasi pasar itu tetap harus mematuhi prokes secara ketat. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan memang kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman terkait. Kita ada teman-teman dari kepolisian, kemudian dari Satgas Covid, dan ketika kita menyelenggarakan operasi pasar itu di pasar-pasar itu kita juga dari Dinas Perdagangan itu ada yang namanya polisi Covid itu yang memang sangat membantu kami di lapangan, sehingga meskipun penyelenggaraan operasi pasar itu bisa dikatakan dihadiri oleh banyak orang, banyak masyarakat, tetapi tetap terkendali dan tetap Prokesnya sesuai dengan dijaga prokes ya, Bu Junaina, karena iya. ada polisi Covid ya. Iya, Tadi. betul. Wow, ini Aziz baru tahu nih polisi Covid. Nanti Aziz kapan-kapan diajak ya Bu Junaina ya, biar Siap. bisa kenal dan tahu Silahkan. polisi Covid. Oke. Ini baru ya pemirsa. Oke. Iya, pakai APD kayak gitu ya, benar-benar asmat dan lengkap, lapis 18 mungkin sampai sesak nafas pemirsa. Kita lanjutin lagi pemirsa yang ada di rumah. Sekarang saya ingin bertanya ke Bu Betty ini. Nah Bu Betty, bagaimana sih pemerintah mengantisipasi ya ataupun mengatasi para oknum penimbun kebutuhan pokok di Kota Pekalongan menjelang Ramadan ataupun selama Ramadan? Pernah dijumpai nggak sih Bu Betty? Bisa dijelaskan silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi kami sampaikan bahwa menjelang puasa ini ya, nanti Dindakop ini akan menyelenggarakan monitoring harga maupun ketersediaan ya bahan pokok di pasar. Nah, di tim itu juga ada dari Polres ya, dari kepolisian. Nah, ini yang nanti akan petugas. Jadi kalau untuk sanksi ya untuk penimbun ini nanti di Polres ini. Dia ada Satgas Pangan di sana. Jadi melalui intelnya bisa mereka jika ada penimbun itu pasti ada sanksi hukum di situ. Seperti itu. Tapi selama ini ataupun tahun-tahun sebelumnya mungkin ya Bu Betty, pernah nggak ditemuin kasus ataupun permasalahan tersebut Bu Betty di Kota Pekalongan? Kalau yang besar tidak ada. Tidak ada ya, syukur ya tidak ada. alhamdulillah ya. Biasanya hanya peringatan-peringatan saja. Peringatannya Seperti biasanya yang dilakukan seperti Ya, apa Bu Betty? himbauan saja dari Oke. pihak kepolisian begitu Mm-mm. aja.
Oke seperti ya, itu. syukur alhamdulillah di Kota Pekalongan belum pernah terjadi ya ada oknum yang menimbun kebutuhan pokok untuk kepentingan pribadi tentunya ya Bu Betty ya. Dan jelas tadi sudah di-highlight sama Bu Betty bahwa ketika memang ada dan ditemukan itu ada hukumnya, ada sanksi hukumnya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah nih ataupun para pedagang-pedagang ataupun pengusaha gitu ya, jauh lebih berhati-hati seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi tentunya pemirsa yang ada di rumah kembali ke Bu Junaina. Biasanya menjelang Ramadan ataupun hari raya dinas terkait melakukan sidak nih Bu Junaina ya. Bisa dijelaskan sidak tersebut memantau apa saja dan prosesnya seperti apa? Silakan. Oke, jadi memang benar kita setiap menjelang puasa dan Lebaran itu kita menyelenggarakan kegiatan sidak. Kita menyebutnya adalah pengawasan barang beredar menjelang puasa dan Lebaran. Nah, untuk kegiatan ini tim dari Dindakop atau Dinas Perdagangan ini bekerja sama dengan tim gabungan. Kita nanti timnya terdiri dari teman-teman dari kepolisian, kemudian ada juga dari Satpol PP, ada dari Kesbangpol, kemudian ada juga dari bagian perekonomian. Kita juga mengajak teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta teman-teman dari Dinkominfo. Nah, itu kita menyasar atau mendatangi baik pasar rakyat maupun minimarket retail modern, kemudian ke toko-toko sembako seperti itu kita datangin. Nah, di sana kita menanyakan terkait dengan ketersediaan bahan pokok, termasuk juga harganya, apakah nanti stoknya itu bisa memenuhi untuk kebutuhan sampai dengan setelah Lebaran. Kemudian yang penting juga ketika kita mendatangi ke tempat-tempat tersebut, kita akan selalu mencermati terhadap produk-produk maupun komoditi terkait dengan tanggal kadaluarsa, kemudian izin misalkan PIRT, halal dan seterusnya, itu memang selalu kita cermati. Nah, ketika nanti kita temukan ada komoditi atau barang-barang yang memang mungkin tanggal kadaluarsanya sudah lewat, atau mungkin ada produk yang belum ada izin PIRT-nya, itu nanti kita akan memberikan pengarahan, peringatan kepada yang bersangkutan kalau itu produk yang sudah kadaluarsa, untuk kita himbau agar ditarik dari display sehingga tidak dibeli oleh konsumen, karena itu sangat-sangat merugikan bagi konsumen. Begitu, Mas. Wow, luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Sangat detail sekali tentunya bahwa sidak dilakukan ini mungkin yang didatangin pasar tradisional, pasar modernnya gede-degan ya, karena ramai banget. Ada dari Dinas Perekonomian, ada di Kominfo, ada kepolisian, ada ini. Ramai banget. Biasanya dilakukan berapa kali selama menjelang ataupun selama Ramadan, Bu Junaina? Ya, ini kita kita laksanakan untuk yang tahun ini kita selenggarakan selama 5 hari. Kita mulai dari hari kemarin tanggal 23 sampai nanti tanggal 29. Nah, mungkin perlu saya tambahkan, selain tadi kita memantau atau mengawasi peredaran kebutuhan pokok, kita juga memantau ke barang penting seperti tadi disampaikan oleh Bu Betty. Kita juga mengawasi ke SPBU, kemudian agen dan pangkalan LPG. Itu kita tanya datanya, kita lihat stoknya, dan memang supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dari menjelang puasa sampai dengan nanti setelah Lebaran. Oke, memastikan semuanya aman gitu ya. Ini sebenarnya masyarakat Kota Pekalongan itu seperti raja ya harusnya ya. Karena semuanya kan sudah dijalankan sama dinas-dinas terkait gitu ya, untuk ini ketersediaannya aman, kemudian masyarakat Kota Pekalongan biar bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang gitu kan ya. Makanya jangan gusar-gusur kalau bahasa Pekalongannya ya. Jangan panik pemirsa. Gitu. Oke, sekarang kita ke Bu Betty. Bu Betty, ada nggak sih harapan perihal kebutuhan pokok menjelang Ramadan ini? Terlebih khusus nih mewakili dari Dinas Perekonomian Kota Pekalongan. Silakan. Ya, kami dari TPID ya Kota Pekalongan yang pasti mengharapkan untuk perihal kebutuhan pokok ini, yang pertama kondusif gitu ya. Situasi Kota Pekalongan ini kondusif, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat untuk menjelang puasa, ini yang utama. Ini yang kedua, harapannya adalah masyarakat tidak usah panik ya. Kami di pemerintah kota juga kami akan mengantisipasi gitu ya, untuk kondisi-kondisi dari menjelang puasa sampai nanti Sawalan. Kami akan memantau terus. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, belanjalah dengan bijak. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, karena ini sangat membantu ya, sangat membantu terhadap
lonjakan harga. Ini sangat membantu. Jadi belanjalah dengan bijak, belanjalah sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang seperti tadi disampaikan LPG itu biasanya satu keluarga itu 1 minggu satu tabung. Nggak usah lantas 3. nggak usah takut gitu Betul. ya. Karena kami sudah mengantisipasi, kami juga sudah bersurat kepada Pertamina. Jika memang dirasa di lapangan kurang, kami pasti minta tambahan stok, pasti itu kami lakukan. Jadi kami juga akan memantau setiap hari. Jadi tolong belanjalah dengan bijak, sesuai kebutuhan. Insya Allah jika semua masyarakat dapat belanja sesuai kebutuhan, ini ketersediaan setiap harinya, Betul. kita mengukur setiap hari, itu akan cukup. Cukup dan aman gitu Aman. ya. Oke. Sehingga ada, biarpun kenaikan harga ada, tapi itu pun tidak signifikan Iya, seperti itu. Bu Junaina bisa menambah sedikit aja dan singkat, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan pesan untuk masyarakat di Kota Pekalongan, dan hal ini memang titipan pesan khusus juga dari Bapak Kepala Dinas Oh ya, silakan. untuk bisa disampaikan baik ke konsumen atau masyarakat maupun ke para pedagang. Yang pertama, untuk seluruh konsumen atau masyarakat di Kota Pekalongan ini diharapkan untuk bisa menjadi konsumen cerdas. Artinya silahkan untuk bisa membeli barang atau komoditi itu dicermati apakah sudah ada PIRT-nya, kemudian logo halal, dan seterusnya. Untuk pembelian itu sama seperti tadi disampaikan Bu Betty, belanjalah atau membelilah sesuai dengan kebutuhan saja, sehingga itu sangat mempengaruhi dengan kondisi menjelang puasa dan Lebaran. Kemudian untuk para pedagang diharapkan untuk bisa menjual barang itu sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Betul. Ya, Jangan kemudian- memanfaatkan momen gitu Iya ya. betul, jangan menaikkan harga dengan seenaknya sendiri seperti ya, itu. itu Nah, dilarang. kemudian yang selanjutnya Terakhir. juga mohon untuk bisa memberikan timbangan yang sesuai, Betul. yang pas kepada para konsumen. Itu saja Karena nanti mungkin kita tambahan. di yaumil akhir akan ditimbang juga gitu Iya. ya. Aduh, ngeri deh bahasanya, ini ekspos tapi bahasanya akhirat gitu. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Betty, Bu Junaina, sharing hari ini sangat luar biasa sekali. Semoga bisa nambah knowledge ataupun pengetahuan untuk masyarakat Kota Pekalongan, untuk saya pribadi juga ya, mengenai kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Dan tidak terasa juga pemirsa yang ada di rumah, kita harus pamit undur diri karena waktunya sudah mepet sekali. Akhir kata saya Aziz Mahendra. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan program Expose lebih dekat lebih santai. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program ini hanya di Batik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.